Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam video kali ini saya akan mengomentari sedikit terkait komentar Muhyiddin yang ada di video komentar saya terkait pembacaan kitab Nasoihul Ibad yang dibaca oleh Kiai Haji Saikhul Rijal, pimpinan PWI LS Pusat Jawa Timur, bahwa video ini pernah saya komentari balik karena pembacaan kitab yang dibaca oleh Kiai Haji Saikhul Rijal itu dianggap salah oleh Muhyiddin dan sempat dijadikan konten oleh Muhyiddin. Kemudian saya balas dengan konten serupa bahwa apa yang dibaca oleh Kiai Haji Saikhul Rijal itu tidak salah. Jadi yang dibaca oleh Kiai Haji Saikhul Rijal ini teksnya sebagai berikut: Hisnul Amali salah satu asya'a. Nah, yang menjadi persoalan adalah lafadz salah satu asya'a. Pada umumnya, memang lafadz salah satu asya'a itu menjadi susunan mudhof dan mudhof ilaih. Tetapi Kiai Haji Saikhul Rijal itu membaca Hisnul Amali salah satun asya'a. Nah, kata Muhyiddin itu nggak boleh salah satun ditanwini karena itu mudhof. Mudhof itu harus lepas dari tanwin, sehingga yang benar adalah salah satu asya'a, salah satun tanpa tanwin. Tetapi saya membolehkan dengan merubah tarkib yang tadinya susunan mudhof dan mudhof ilaih, maka saya tarkib bahwa asya'a itu menjadi tamyiz, sehingga tarkibnya menjadi sebagai berikut: Hisnul Amali utawi bentangi amal iku salah satun ono telu. Apane asya'a piro-piro suwiji-wijini. Ini boleh. Banyak ulama yang membolehkan terkait bahwa tamyiz itu boleh terdiri dari isim jamak. Walaupun kaidah dasar ini mengatakan bahwa tamyiz itu harus terdiri dari isim nakiroh dan terdiri dari isim yang bentuknya mufrad. Nah, karena kaidah dasar itulah menjadikan salah satu Muhyiddin itu begitu yakin bahwa dalam pandangannya ia merasa paling benar, sehingga komentar dalam video itu, ini komentarnya kemarin sore, komentarnya saya tampilkan di layar dan penonton bisa ikut membaca. Inilah komentar dari Muhyiddin yang bernama Amin Maizun. Oh iya mas, itu lafadz asya'a itu kan jamak. Coba buktikan tamyiz yang terbuat dari jamak. Tamyiz itu harus isim nakiroh dan mufrad. Ayo debat terbuka sama saya mas. Nahwu sorobnya mas, kamu mau belani Saikhul Rijal tapi keliru. Saikhul Rijal salah baca. Nah kan, ini Muhyiddin ini merasa bahwa apa yang ada dalam pikirannya itu adalah yang paling benar. Muhyiddin ini merasa bahwa dirinya lah yang paling ahli ilmu nahwu, sehingga ketika menurut dirinya itu salah, ya salah. Nah, karena kaidah dasar yang dipegang oleh Muhyiddin ini bahwa tamyiz itu harus terdiri dari isim nakiroh dan mufrad, maka dalam teks salah satu asya'a itu nggak boleh dibaca salah satu asya'a, dan asya'a itu jamak taksir, itu nggak boleh dijadikan tamyiz, kata Muhyiddin ini. Lah saking merasa benernya, Muhyiddin ini sampai ngajak debat terbuka, adu ilmu terkait ilmu nahwu sama saya. Ya, saya ini kan orang yang hanya tahu ilmu nahwu tapi ya tidak
pinter lah, karena enggan bagi saya ngaku sebagai orang pinter. Kenapa? Karena saya berpegang pada satu keterangan dalam kitab Taklimul Muta'alim yang berbunyi man qala aliman fahuwa jahilun. Dan teks ini sudah sering kali saya omongkan sebagai pengingat. Dalam kitab Taklimul Muta'alim itu ada maqalah man qala aliman fahuwa jahilun. Orang yang merasa alim, sesungguhnya orang itu bodoh. Kenapa demikian? Ya, betul itu. Orang yang merasa alim, sesungguhnya dirinya bodoh. Ketika diri kita sudah merasa paling pintar, sudah merasa paling benar, maka kita akan menutup ilmu yang masuk dari orang lain. Nah, dari alasan itulah sehingga ilmu yang ada dalam diri kita tidak akan tambah. Karena kita sudah merasa paling pintar, menutup ilmu lain masuk ke dalam diri kita. Itulah alasannya kenapa orang yang merasa pintar ini justru disebut orang bodoh, karena ilmunya tidak akan bertambah. Karena sudah menutup pintu agar ilmu tidak masuk ke dalam dirinya. Wong sudah merasa paling pintar kan? Berbeda dengan orang yang merasa bodoh. Ia akan selalu membuka pintu agar ilmu masuk ke dalam dirinya, sehingga mau mendengarkan ilmu-ilmu dari orang lain. Dia merasa bodoh sehingga haus dengan ilmu, sehingga ilmu dari siapapun akan dia terima selagi ilmu itu benar. Bahkan ada satu makalah kan yang berbunyi, ambillah ilmu walaupun dari mulutnya anjing. Ini betapa berharganya pernyataan semacam itu, bahwa kita jangan melihat ilmu itu datang dari siapa, tetapi kita lihatlah ilmu itu. Jika memang apa yang diucapkan itu adalah bermanfaat, maka ambillah walau keluar dari mulut anjing. Nah, Muhyiddin ini merasa paling pintar, merasa paling benar, sehingga ngejak debat terbuka terkait babakan ilmu nahwu, khususnya membahas lafadz salah satu asya'a. Tapi ya tidak perlu debat terbuka. Kemudian Muhyiddin komentar lagi ini. Saya tampilkan teksnya di layar ya. Coba kasih saya ibarat kitab yang mengatakan lafadz asya'a itu dijadikan tamyiz. Kalau kamu bisa mencari ibarat yang memperbolehkan tamyiz berupa isim jamak, saya kasih uang 5 juta. Kirim nomor rekeningmu Ustadz. Ilmu kurang tapi kenceng amat bicara nahwu. Wakakakakakak. Nah, disinilah yang menjadikan saya tergugah untuk mengomentarinya. Dia merasa paling pintar, dia merasa paling benar, dia memegang kaidah dasar bahwa tamyiz harus terdiri dari isim nakiroh dan isim mufrad, sehingga janggal menurut dia kalau lafadz asya'a yang berupa jamak taksir kemudian saya jadikan tamyiz. Saking merasa pintar dan benernya, dia sampai berani ngasih uang 5 juta kepada saya, bahkan minta nomor rekening kalau saya bisa menunjukkan satu ibarat yang membolehkan lafadz asya'a, yaitu isim jamak yang kemudian boleh dijadikan tamyiz. Kemudian ini ngata-ngatain ini, ilmu kurang tapi kenceng amat bicara nahwu. Tertawa panjang ya. Jadi dia merasa ilmu nahwunya paling mumpuni, sehingga apa yang ada di otaknya itu benar ya pasti benar, dan menurut dia kalau salah ya salah. Sayang, dia kurang luas dalam mengkaji ilmu nahwu, karena ilmu nahwu itu ilmu karet. Saya ibaratkan ilmu karet. Ilmu nahwu itu bisa ditarik, bisa dibelokkan dan lain sebagainya. Itu maksudnya bahwa satu susunan kalimat itu terkadang bisa dibaca dengan bermacam-macam tarkib, asal kita tahu alasannya dan punya dasarnya. Jadi tidak lempeng itu saja, itu tidak. Sehingga jangan aneh ketika melihat orang membaca kitab
tapi berbeda caranya dari apa yang kita baca. Karena terkadang dia memakai cara lain dan itu dibolehkan oleh ulama ahli nahwu. Itu loh. Nah, seperti dalam Hisnul Amali salah satu asya'a yang kemudian dibaca oleh Kiai Haji Saikhul Rijal dengan bacaan Hisnul Amali salah satu asya'a. Saya bolehkan. Kenapa saya berani membolehkan? Karena saya melihat ada surat Al-Quran yang bernama surat Al-Qamar ayat 12 yang berbunyi wafajjarnal ardo uyunan faltaqol ma'u ala amrin qad qudiro. Ini yang menjadi dasar saya membolehkan jamak itu boleh dijadikan tarkib tamyiz. Itu surat Al-Qamar itu kan artinya gini, kami pun menjadikan bumi menyemburkan banyak mata air. Maka berkumpullah semua air itu sehingga meluap dan menimbulkan bencana yang telah ditetapkan. Nah, yang menjadi poin pembahasan saya adalah dalam lafaz uyunan dalam ayat ini. Itu uyunan juga jamak taksir, tetapi berbeda dengan jamak taksirnya asya. Kalau asya dan uyunan ini hanya beda mengikuti wazannya, tetapi sama-sama jamak taksir. Nah, ini bukti bahwa lafaz uyunan ini adalah jamak taksir pun boleh dijadikan tarkib tamyiz. Sehingga kaidah dasar yang mengatakan bahwa tamyiz harus berupa isim nakirah dan mufrad itu gugur. Karena terbukti di surat Al-Qamar ayat 12 ini lafaz uyunan ini jamak taksir boleh dijadikan tarkib tamyiz. Uyunan ini mufradnya ainun, ini sumber air, sumber mata air. Ya ini boleh jamak taksir dijadikan tarkib tamyiz. Nah, Muhyiddin yang janji tadi kalau saya mampu mendatangkan satu ibarat bahwa tamyiz boleh terdiri dari isim yang jamak, maka akan siap memberikan uang 5 juta dan meminta nomor rekening kepada saya rasa tidak perlu ya. Uang 5 juta itu jangan ditransfer ke saya. Tapi sebagai janji Anda yang harus ditepati, karena Anda sendiri yang sudah janji mau ngasih 5 juta jika saya mampu mendatangkan bukti bahwa isim jamak bisa dijadikan tarkib tamyiz dan saya sudah bisa menunjukkan satu ibarat itu langsung dari Al-Quran, bukan pendapat ulama lagi, itu langsung dari ayat Al-Quran, jadi lebih dari sekedar ibarat. Tolong janji Anda tepati. Yang 5 juta yang seharusnya transfer ke saya, tolong transfer ke korban bencana alam di Sumatera. Saya rasa uang Anda akan lebih bermanfaat ketimbang Anda transfer ke saya. Itu kalau Anda pengen disebut sebagai orang yang menepati janji. Masa Muhyiddin yang katanya dari Muhyiddin Cucu Rasul, kalau kemudian tidak menepati janji kan kebangetan kan? Nah, makanya harus tepati janji, tapi jangan transfer ke saya. Transfer ke korban bencana alam di Sumatera. Jadi saya tunggu saudara Amin Maizun, karena ini yang berkomentar bernama akun Amin Maizun, itu saya tidak perlu ngasih rekening ke Anda dan Anda tidak perlu transfer uang 5 juta ke saya. Tapi sekali lagi Anda harus menepati janji dan uang Anda harus transfer ke korban bencana alam di Sumatera. Saya rasa saya akan sangat puas ketika Anda benar-benar menepati janji. Dan pesan saya kepada seluruh penonton video saya dan terkhusus kepada akun yang bernama Amin Maizun, jangan sekali-kali merasa diri kita itu paling pinter ya. Jangan merasa diri kita itu paling menguasai segala ilmu, karena terkadang pengakuan yang semacam itu justru mudah dijatuhkan oleh orang lain. Dengan kita merasa bodoh, maka justru kita akan mendapatkan ilmu yang banyak dari orang lain. Nah, seperti ini akhirnya ketika Anda merasa paling pintar dan merasa paling ahli di ilmu nahwu, dan Anda berani yakin bahwa tidak ada satupun contoh
pembolehan bahwa tamyiz terdiri dari isim yang jamak ternyata langsung dicontohkan oleh ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Qamar ayat 12 yang berbunyi wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudira. Ya itu kan langsung dicontohkan lafadz uyunan yang berupa jamak taksir, itu jamak dari lafadz ainun, dan itu tarkibnya boleh menjadi tamyiz. Sehingga tantangan Anda terkait debat terbuka saya rasa tidak perlu. Nah, ini cukup dijawab lewat konten saja. Ya kan? Ya. Ya, sayangnya Anda ketika sudah saya jawab, itu Anda tidak melanjutkan bantahan di komentar. Andai kan kemarin Anda itu melanjutkan bantahan di komentar, maka tidak akan saya membuat konten semacam ini. Sayangnya, Anda merasa paling pintar, Anda merasa paling benar. Ketika saya jawab dan saya tunjukkan bukti bisa tamyiz terdiri dari jamak, Anda langsung kabur, ya kan? 5 jutanya juga dibawa kabur kan? Takut ngeluarin 5 juta. Tenang, saya ini nggak matre. Artinya saya tidak seneng banget Anda janji ngasih uang 5 juta ke saya, itu saya nggak berharap. Tapi karena Anda sudah janji, sekali lagi ini tolong transfer ke korban bencana alam di Sumatera, ya kan? Itu lebih bermanfaat. Saya rasa cukup apa yang saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.